strength. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Oh God, you are the love of my life. I realize you are where I belong. Though my heart and my flesh may fail me, but God, you are my portion and my strength. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Lord, I worship you, my Almighty God. I exalt your name, the highest in my life. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. Oh Lord, no one else but you. You're the only one where I belong. The one where I Shalom semuanya, welcome home. Senang sekali ya kita bisa beribadah lagi di sini bersama-sama ya.
Dan saya juga mau mengucapkan Happy Chinese New Year ya, bagi yang merayakan Chinese New Year. Kong si fa chai, sinin kuai le, ang pao na, nalai. Dan jangan khawatir, sama Pastor Mei kita sudah siapin angpau ya, yang besar. Tergantung kapasitas hati kita ya. Kita mau angpau yang besar, kita siapkan hati kita yang besar, amin. Karena berkatnya yaitu firman Tuhan ya, amin. Angpaunya itu firman Tuhan. Dan bagi yang mengikuti secara online juga, saya mengucapkan welcome home juga ya. Dan kalian juga akan menerima berkat angpau ya dari Pastor Mil kita ya. Biarpun kita kepisah oleh jarak, tapi hadirat Tuhan bisa menjamah dimanapun kita berada, amin. Dan saya juga mau menjambut jemaat yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami. Ada Ibu Lisa sama Bapak Yo. Mari kita beri sambutan khas gereja kita ya. 1, 2, 3. Welcome home. Oke, buat Bapak Yo dan Ibu Lisa, nanti setelah selesai ibadah kita mau mengenal Anda lebih dekat ya. Mungkin setelah ibadah bisa ke welcome lounge kita ya. Dan juga kita telah membuka pelayanan ya buat semua orang, yaitu All Generation Service God's Evolution mulai tanggal 18 Februari sampai tanggal 3 Maret ya. Dan ini pendaftaran sudah dibuka mulai tanggal 18 ya. Jadi buat Anda yang rindu, ayo kita sama-sama melayani Tuhan ya. Karena Tuhan setelah melayani kita dahulu ya. Dan saya juga percaya pelayanan kita juga kita akan dikuatkan, kita juga akan dilindungi, kita akan disertai Tuhan ya. Dan juga ada upah yang akan kita terima di dalam pelayanan kita. Amin. Dan juga telah dibuka MSC 1 pada tanggal 24 Februari sama 2 Maret ya. Mulai dari jam 10 sampai jam 12.30. Dan setiap harinya 2 kelas ya. Dan ini juga MSC 1 yaitu dasar-dasar kekristenan dan terbuka untuk semuanya ya. Dan bagi Anda yang belum, ayo ikut MSC 1 ya. Ini sangat penting buat kita. Juga di dalamnya kita belajar mengenai keselamatan, mengenai membereskan masa lalu, dan apa itu baptisan Roh Kudus ya. Ayo semuanya mari kita ngajak teman-teman yang belum ikut MSC 1. Dan juga di ROSC kami memiliki komunitas rohani yang kita namakan dengan Connect Group atau CG ya. Di mana di situ kita saling mendoakan, kita saling belajar firman Tuhan, kita juga saling dikuatkan dari fellowship kita ya. Dan juga untuk itu, ayo ngajak teman-teman yang belum ikut MSC ya, mungkin bisa colek kiri kanan yang belum ikut MSC, belum ikut CG ya. Ayo ngajak mereka semua ya, karena biar kita bisa bertumbuh bersama-sama di dalam Kristus. Amin. Dan persembahan adalah bagian dari ibadah kita. Bagi Anda yang telah menyiapkan persembahan Anda bisa memasukkan ke dalam kotak persembahan yang terletak di pintu keluar. Dan bagi Anda yang rindu memberikan secara cashless, Anda bisa scan QRIS yang terdapat di amplop persembahan atau yang di kotak persembahan, amin. Dan bagi Anda yang mengikuti secara online, Anda juga bisa memberikan persembahan melalui scan QRIS yang terdapat di layar Anda, amin. Dan sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa dahulu. Bapa yang sorga, kami ucap terima kasih ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada hari ini, semua karena anugerah, karena kebaikan-Mu terhadap dalam hidup kami ya Bapa. Kami juga sangat berterima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Kau berikan, untuk berkat-berkat yang telah kami terima sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami datang ke rumah-Mu hari ini, kami mau membawakan persembahan yang terbaik untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Roh Kudus, jamalah setiap hati kami, juga kami rindu mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar hati kami juga Engkau bukakan, biar hati kami juga siap ditaburkan benih-benih firman yang akan kami terima ya Bapa. Biar setiap benih firman yang taburkan bisa bertumbuh bersama-sama dengan kami ya Bapa. Biar kami semakin dikuatkan, biar kami semakin dipulihkan di dalam hidup kami, biar kami semakin mengenal akan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus yang beracara dari awal, pertengahan dan sampai akhir ya Bapa. Dan yang mengikuti secara online juga, kami juga percaya berkat Tuhan, firman Tuhan juga akan menjamah setiap Anda dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati, amin. Perubahan di alam nyata dimulai dari perubahan di dalam alam roh. Allah kita tidak terlihat, Dia bekerja di tempat yang tersembunyi. Namun kita akan merasakan kuasa-Nya mengubah sekeliling kita. Itulah sebabnya penting sekali terjadi yang namanya perubahan paradigma
atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Bangkit berdiri, kasih tos kiri kanannya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan. Haleluya. Mari kita nyanyikan. Kecap dan lihatlah betapa baik Tuhan itu. Mulutku penuh dengan pujian. Kasih-Mu, Kasih-Mu selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Sama-sama nyanyikan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Mari kita nyanyikan kasih-Mu. Kasih-Mu Selalu baru, tak habis di hidupku. Kan ku nyanyikan syukur bagi-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, 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 oh. Mari kita bertepuk tangan. Oh, oh, haleluya. Oh, 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 oh. Lebih tinggi lagi. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Siap semuanya. Mari angkat suaranya. Haleluya. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Angkat suaramu, pujilah Tuhan. Mari bersorak, bertepuk tangan. Maju melangkah, tinggalkan beban. Sebab hari ini adalah harinya Tuhan. Oh, oh, mari kita bertepuk tangan. Memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Oh, 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 oh.
yang terbaik untuk Tuhan. Siapa yang rindu memuji Tuhan lebih lagi? Lambaikan tangannya yuk. Ready? Mari kita bertepuk tangan. As we're standing here in heaven's atmosphere, carrying the way for our King, calling His name together in one spirit. Jesus, come. Jesus, come into this place. Jesus, come. Jesus, come into this place. Oh, praise His name. Oh, praise the name of the King who's here. Jesus, shine from this city. Open the gate. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine. Jesus, shine from this city. We cry holy. We cry holy. We cry holy because You are. We cry holy, Lord Most High. We cry holy. We cry holy. Yes, You are. We cry holy. Yes, God. We cry holy, Lord Most High. Calling His name. Calling His name together in one spirit. Jesus, come. Jesus, come into this place. Jesus, come. Jesus, come into this place. Sama-sama, praise His name. Oh, praise, lambaikan tangannya. Mari sambut Raja kita. Jesus, shine from this city. Hallelujah. Open the gate with songs of praise. Jesus, shine from this city. We cry holy. We cry holy. We cry holy. Yes, You are. We cry holy. The Lord Most High. We cry holy. We cry holy. We cry holy. We cry holy. The Lord. Oh, praise the name. Hallelujah. Jesus, shine from this city. Yes, God. Open the gate. Open the gate with songs of praise. Jesus, from this city. We cry holy. We cry holy. Yes, You are. We cry holy. Our God, we cry holy, we cry holy, the Lord Most High. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita yang luar biasa, haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, kami rindu untuk memuliakan Engkau lebih lagi melalui pujian dari hati kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir. Sampai akhir Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita nyanyikan dari awal seperti wanita. Haleluya. Seperti wanita mengurapi, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Saya rindu jemaat saja menyanyikan lagi dari awal. Haleluya. Seperti wanita. Menangis karena kami mencintaimu Tuhan. Demikian mengasihi Yesus Kau. Haleluya, mari angkat tangan kita sembah sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Seluruh hidup kami setia menanti janjimu Tuhan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami rindu seluruh hidup kami untuk melayanimu. Kekasih jiwa kami, syara bala 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 bala, mari naikkan pujian dari hati. Syiri bala 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 bala. Kami menyembahmu Tuhan. Syiri bala 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 bala. Seluruh hidup kami telah Kau lunas bayar Tuhan. Syara bala 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 bala. Kami mengasihi Kau Tuhan, menyembahmu Tuhan, itulah kerinduan kami. Syakana makara bala bala bala. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap mari semuanya bangkit berdiri, mari kita sembah Dia, haleluya, sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu Tuhan. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Mari kita sembah Dia lebih lagi, haleluya. Oh God, we magnify Your name, glorify Your name. Your love is beautiful, Your love is wonderful. To live for You, lift Your name on high. Your grace is beautiful, Your grace is wonderful. Mari kita nyanyikan Jesus Your love. Jesus Your love is higher than the sky, deeper than the sea. Wider than the ocean, dims the glamour of the world. Jesus, we fix our eyes on You. Jesus, we fix our eyes on You. We yield our hearts to You. We want to forget about ourselves. Want to forget about ourselves. We worship You. Worship You in Your holy place. Oh God, we magnify Your name, glorify Your name. Your love is beautiful, Your love is wonderful. We want to live for You, lift Your name on high. Your grace is beautiful, Your grace is wonderful. Glorify Your name. Your love is beautiful, yes God. Your love is wonderful. Hanya untuk-Mu Tuhan, memuliakan Tuhan. Haleluya. Your grace is Beautiful, Your grace is wonderful. Jemaat saja. Oh God. Mari angkat tangan kita, serahkan hidup kita. Terima kasih Tuhan. We want to live Your name on high. Your grace is wonderful. Mari nyanyikan sekarang. Your name. Haleluya. Your love is wonderful. We want to live for You, lift Your name on high. Your grace is beautiful, Your grace is wonderful. Magnify Your name, glorify
life is wonderful. We want to live for you. Lift your name on high. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Divine. To live for you. Thank you, Jesus. Thank you, God. Your grace is beautiful. Your grace is wonderful. Mari kita bersatu hati dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami tahu bahwa semuanya itu adalah karena kasih anugerah-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman yang Tuhan turunkan atas pemimpin kami, our region pastor, yaitu Pastor Mel. Betapa kami mengucap syukur ya Tuhan karena kami tahu bahwa kami ini dituntun oleh Tuhan. Dan hidup kami bergerak bersama dengan Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan umat-Mu yang berjalan bersama-Mu kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami yang terbaik. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita luar biasa. Sebelum Anda duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau cuma hanya menyatakan kepada Anda betapa indahnya kita bisa dituntun oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu kita mengucap syukur karena pada hari ini Pastor Mil akan menyampaikan kebenaran firman yang akan menuntun kita. Firman yang disampaikan ini bukan untuk semuanya, tapi itu menjadi sebuah tuntunan dari Bapa Rohani kepada kita anak-anaknya. Dan oleh karena itu persiapkan hati Anda yang terbaik. Saya pastikan Anda akan menerima berkat dan urapan daripada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan oleh karena itu saya persilakan untuk Anda bisa duduk. Dan saya menyatakan kepada Anda, biarlah ini menjadi momen di mana kita bersatu hati mendengarkan kebenaran firman. Dan anggaplah bahwa Pastor Mil bersama-sama dengan kita di tempat ini. Kita mengucap syukur. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan yang terkasih yang ada di New York, di LA, di Vancouver, San Jose, Scranton, Philadelphia atau dimanapun Anda berada. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa untuk kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum Anda dan kita semua mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita undang hadirat Allah yang saya rasa sudah kita rasakan sejak kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi biar kita berdoa supaya firman ini bisa tertanam dan berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus kalau kami boleh beribadah hari ini bersama-sama dengan satu keluarga kami ya Tuhan. Bersama dengan teman-teman dan sahabat kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami dan hamba-Mu berdoa setiap firman yang disampaikan hari ini bisa memberkati siapapun yang mendengarkannya. Sehingga firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami dan firman ini bukan hanya kami dengarkan tapi kami lakukan dengan segenap hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu bekerja dengan dahsyat, dengan luar biasa. Yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama saya. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita semua. Mari kita buka firman di Yosua pasal yang ke-24, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Bulan ini kita sedang mempersiapkan untuk bisa masuk ke Servolution, di mana kita akan melayani bersama-sama. Jadi firman ini buat Anda semua yang sudah melayani dan juga yang mau melayani. Firman ini saya beri judul Hati yang Melayani. Kita ambil dari Yosua pasal yang ke-24 ayat 14 sampai 15. Kita baca sama-sama ya. Di sini dikatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini.
tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi Yosua pasal yang ke-24 ini ayat yang luar biasa. Ketika saya berdoa untuk firman Tuhan yang disampaikan, ayat ini muncul di dalam hati saya. Dan saya ingin bagikan apa yang Tuhan bicara lewat ayat ini dalam kehidupan saya, sehingga kita juga bisa mempelajarinya dan jadi berkat buat kehidupan kita. Yosua pasal 24 itu dimulai ketika Yosua menceritakan. Judulnya kalau Anda baca Yosua 24 itu judulnya pembaharuan perjanjian di Sikem gitu ya. Jadi dimulai ketika Yosua menceritakan kembali kepada bangsa Israel bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan mereka. Dari zaman nenek moyangnya mereka diceritakan dari Abraham dan sampai mereka ada di tempat itu. Dan di saat itu, di momen itu Yosua memberikan tantangan kepada bangsa Israel. Kamu mau milih yang mana? Apakah kamu memilih Allah nenek moyangmu yang dahulu gitu ya, yang kamu sembah, atau kamu ingin memilih Allah Israel? Saya juga ketika baca ayat ini cukup heran ya. Ketika kalau kita kan sudah tahu Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang begitu memberkati kehidupan kita, kok masih bisa untuk diberikan pilihan gitu ya. Mau milih yang mana nih? Allah yang lama apa Allah yang Allah Israel yang sudah menjadi berkat buat kehidupan kita. Tapi saya melihat itulah manusia gitu ya. Walaupun kita sudah merasakan kebaikan Tuhan, walaupun kita sudah melihat mujizat Tuhan dalam kehidupan kita, itu bukan jaminan, itu bukan garansi kita bisa melayani Tuhan atau menyembah Tuhan. Kata yang digunakan di dalam Alkitab bahasa Inggris katakan, kamu ini memilih beribadah kepada Allah yang mana, beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau Anda baca Alkitab bahasa Inggris dikatakan, who do you choose to serve? Kata yang dipilih bukan beribadah tapi serve atau melayani. Saya percaya kata Inggris lebih dalam lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar beribadah, bukan hanya sekedar datang ke rumah Tuhan, tapi di mana Anda melayani. Hari ini saya juga ingin memberikan tantangan kepada Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman yang terkasih. Walaupun Anda sudah beribadah di rumah Tuhan atau bahkan Anda sudah melayani. Tapi mari kita tingkatkan komitmen kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk menyembah Tuhan lebih lagi lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita. Nah, hari ini kita ingin belajar prinsip yang kita bisa ambil dari Yosua pasal 24 ayat 14 sampai 15. Prinsip apa sih? Prinsip pelayanan apa? Prinsip hati apa yang kita bisa lihat terkandung di dalam Yosua pasal 24 ayat yang ke-14 sampai 15 ini. Siap ya? Mari kita belajar firman Tuhan. Di ayat 14 dikatakan begini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan. Prinsip pertama yang Bapak Ibu bisa catat di dalam catatan khotbah Anda hari ini, ketika kita melayani, haruslah kita melayani dengan takut akan Tuhan. Nah, ketakutan yang disebut di sini bukanlah ketakutan yang negatif. Bukan karena ketakutan kalau kita tidak melayani kita kena hukuman. Bukanlah ketakutan kalau kita nggak melayani itu kita bisa kena kutuk. Bukan seperti itu. Kata fear atau kata takut yang dimaksudkan di ayat ini adalah ketakutan yang positif. Maksudnya apa? Fear di sini maksudnya adalah respect atau reverence. Artinya adalah hormat atau kagum karena ada sebuah otoritas yang tegas. Bukan karena tadi saya katakan kalau kamu nggak melayani nanti bisnismu nggak diberkati. Kalau kamu nggak dilayani kamu segala sakit penyakitmu nggak sembuh. Bukan begitu Bapak Ibu sekalian. Tapi kita melayani karena ada satu pribadi yang kita hormati, yang kita kagumi, yang kita lihat sebagai seorang yang dimuliakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita melayani, hati yang melayani pertama-tama adalah yang keluar dari rasa kagum kita, rasa hormat kita kepada pribadi Allah yang luar biasa. Fokus ketika kita melayani bukan dengan apa yang kita bisa lakukan terlebih dahulu, tapi kepada siapa. Jadi bukan what-nya terlebih dahulu, bukan apa, bukan talenta, bukan itu. Tapi ketika kita melayani kita harus mengerti siapa yang kita layani. Karena ketika kita mengerti
siapa pribadi yang kita layani, di situ kita bisa memberikan yang terbaik. Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kita bisa sebut sebagai Bapa yang baik hati, Bapa yang penuh kasih. Tapi jangan lupa, Bapa yang penuh kasih ini juga ada sisi lain, yaitu adalah Hakim yang agung. Ya, jadi kita harus seimbang melihat pribadi yang kita sembah, yaitu Tuhan kita. Jangan hanya condong di satu pihak. Kalau kita bisa melihat Bapak kita penuh kasih, kadang-kadang kita bisa jadi manja loh. Oh iyalah, kan papaku sayang sama aku gitu ya. Udahlah gak melayani gak apa-apa. Anyway, setiap dosa kita diampuni. Kalau gak melayani Tuhan juga diberkati gitu ya. Nah itu sisi satu, condong kepada sisi di mana Allah yang kita sembah itu Bapak yang penuh kasih, Bapa yang mengampuni. Ya betul, itu betul. Tapi kita harus tahu juga bahwa Tuhan yang kita sembah ada sisi lain, yaitu adalah Hakim yang agung, Hakim yang adil, Hakim yang bisa memberikan satu punishment atau satu hukuman kepada orang-orang yang berdosa. Jadi keadilan dan kasih juga harus seimbang. Jangan juga takut kepada karena Bapakku ini Tuhan yang kita sembah ini hakim yang agung, hakim yang kejam gitu ya. Karena kalau aku nggak melayani, aku ini bisa masuk neraka atau aku ini bisa kena kutukan dan segala macam. Bukan juga ke sana gitu ya. Tapi kita harus mengerti bahwa pribadi yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih, dan juga Bapak yang penuh kasih, Bapak yang kekal tadi, dan juga Hakim yang agung. Oleh sebab itu ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, kedua aspek ini harus seimbang. Kita melayani dengan rasa hormat, kita melayani dengan rasa kagum, bukan takut dihukum, tapi juga bukan manja dan tidak melayani. Tapi kita bisa mengenal pribadi Allah di dalam kehidupan kita, pribadi yang kita bisa hormati, pribadi yang kita bisa kagumi, pribadi yang kita ketika kita melayani itu kita bisa, dalam bahasa Inggrisnya bagus ya, adore, penuh dengan adoration, dengan satu hal yang kita bisa sembah dengan keagungan dan juga kemuliaan Tuhan. Nah, ketika kita mengerti kita melayani Allah yang penuh kuasa, ketika kita melayani Allah yang penuh dengan kasih. Oleh sebab itu kita bisa melayani dengan penuh sukacita, dan kita harus memberikan yang terbaik karena kita ngerti bahwa Allah layak menerima yang terbaik dalam kehidupan kita. Takut akan Tuhan juga artinya kita harus melayani Tuhan dengan kekudusan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali cerita ya hamba-hamba Tuhan yang jatuh di dalam dosa, dan bukan hanya hamba Tuhan tapi juga banyak pelayan-pelayan Tuhan yang hidupnya mungkin belum kudus di hadapan Tuhan tapi masih bisa melayani. Itu karena kasih karunia, betul Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kalau kita melihat kehidupan kita dengan seimbang, jangan hanya karena kita kasih karunia Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita tidak jaga hidup kita dengan baik. Saya mau mengajak setiap pelayan Tuhan yang melayani Tuhan di ROSC dimanapun Anda berada hari ini. Mari kita layani Tuhan dengan kekudusan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita hidup kudus, saya percaya itu seperti bejana yang bersih, yang kudus, yang berkenan. Nah, ketika bejana ini bersih, ya, saya percaya berkat-berkat Tuhan bisa dicurahkan lebih lagi. Kalau kita jadi saluran berkat, coba bayangkan ya, ini keran di mana Tuhan memberkati kehidupan kita. Kita ini kan seperti selang saja gitu ya. Tapi kalau selangnya bersih ini kan pasti berkat Tuhan itu mengalir banyak dan orang lain pasti akan diberkati dengan luar biasa. Tapi kalau selangnya ini kotor, selangnya ini penuh dengan lumpur gitu ya, pasti hanya sedikit saja yang bisa keluar dari selang ini. Berkat Tuhan hanya bisa disalurkan sedikit dalam kehidupan kita untuk bisa memberkati oleh orang lain. Oleh sebab itu, jaga hidup kita dengan kekudusan. Nah, banyak dari kita itu mungkin nggak tahu apa yang di belakang layar.
Orang mungkin kenal di depan kita baik-baik saja. Orang kenal di depan kita kayaknya suci-suci aja gitu ya. Tapi kalau di belakang layar tidak ada yang tahu. Tapi ingat, Tuhan tahu. Sebelum Tuhan menghakimi, Tuhan tuh sedih kalau hidup kita ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi jangan bikin Tuhan sedih, apalagi jangan bikin Tuhan murka. Ingat, Tuhan adalah Bapa yang penuh kasih dan Dia juga adalah hakim yang agung, hakim yang adil dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita layani Tuhan dengan takut akan Tuhan. Yosua mengajak kita, mengajak bangsa Israel, tentunya juga buat kita gitu ya. Ayo kita layani Tuhan dengan rasa takut akan Tuhan. Itu pertama dan itu penting sekali ketika kita melayani di rumah Tuhan sama-sama. Ayo kita layani Tuhan dengan rasa hormat, rasa kagum, rasa pengagungan kepada Allah yang memang layak. Terima yang baik, terima yang terbaik dalam kehidupan kita. Terima yang kudus karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Jadi ketika kita mau melayani, catat yang pertama kita harus melayani dengan takut akan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Lalu kita lanjutkan firman Tuhan. Dikatakan, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya. Bahasa Inggrisnya serve Him gitu ya. Serve Him, layani Dia dengan tulus ikhlas. Nah, yang kedua, ketika kita melayani, kita harus melayani dengan hati yang tulus ikhlas. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana caranya kita bisa melayani di rumah Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas? Ya. Nah, sikap hati seperti apa yang kita bisa terapkan, aplikasikan ketika kita melayani dengan hati yang tulus? Saya lihat ada dua sikap hati. Yang pertama adalah sikap hati kita kepada Tuhan, itu harus tulus dan ikhlas. Dan juga sikap hati kepada sesama pelayan Tuhan, teman-teman, rekan-rekan pelayanan, dan juga pemimpin yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Jadi bagaimana kita bersikap kepada Tuhan dan juga kepada orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Amin. Ya, jadi yang pertama, sikap hati kita kepada Tuhan itu seperti apa sih yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kalau kita melayani Tuhan, orang yang tulus ikhlas itu melayani bukan supaya tetapi karena. Nah, itu penting. Ketika kita melayani bukan supaya kita diberkati, supaya bisnis kita jadi luar biasa, supaya dapat jodoh gitu ya, atau buat yang single-single, yang jomblo-jomblo gitu ya. Bukan karena supaya, tapi karena. Itu kita bisa melayani Tuhan dengan hati yang tulus. Kita melayani Tuhan karena Tuhan itu emang udah baik. Walaupun kita belum menerima berkat yang Tuhan janjikan, tapi kita mengerti Tuhan itu baik. Jadi melayani bukan tunggu berkatnya terlebih dahulu, tapi kita juga bisa merasakan kebaikan Tuhan walaupun hari ini belum terima janjinya Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena Dia Allah yang dahsyat. Kita menyembah Tuhan karena Dia adalah Allah yang luar biasa. Jadi prinsip untuk melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas itu karena kita mengerti dan memahami, mengenal dengan dalam siapa Tuhan kita. Dan kita tetap melayani karena Dia adalah yang layak terima pujian. Bukan karena supaya, bukan karena kita mengejar berkat, bukan karena kita diimingin sesuatu. Itu enggak tulus. Kalau tulus itu tetap melakukan walaupun tidak dijanjikan apa-apa. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi Yosua mengajak untuk kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati. Yang pertama adalah melayani Tuhan bukan karena supaya, tapi karena, prinsip karena. Amin, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas itu, yang kedua saya pelajari adalah mari kita melayani Tuhan dengan ucapan syukur. Ya, saya selalu katakan orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang berkelimpahan walaupun dalam keadaan kekurangan. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengucap syukur dalam keadaan kelimpahan pun tidak pernah berkecukupan. Nah, hati yang tulus dan ikhlas itu adalah orang-orang yang melayani
Karena mereka tahu hidup mereka dicukupi. Walaupun mungkin hari ini Anda merasa kurang ini, kurang itu, kurang berkat, kurang segala macam gitu ya. Tapi orang yang bisa melihat kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, dimanapun atau bagaimanapun keberadaan mereka, itu adalah orang-orang yang punya hati yang tulus kepada Tuhan. Hati yang ikhlas melayani untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi layani Tuhan itu dengan ucapan syukur. Ya, ketika Anda mengucap syukur melayani Tuhan, itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tim Anda atau keadaan di lokal, gereja lokal masing-masing, satelit masing-masing mungkin nggak sempurna. Ya, gembalanya mungkin belum ada juga teman-teman rekan pelayanan juga nggak kompak atau masih perlu proses seperti apa. Tapi orang yang melayani itu dengan hati yang tulus dan ikhlas itu selalu bisa melihat kelebihan daripada kekurangan. Orang yang bisa ngucap syukur bukan orang yang ngomel atau komplain. Jadi katakan kiri kanan, ayo kalau kita melayani jangan komplain ya. Ya, ayo katakan kiri kanan ya, jangan komplain. Lakukan dengan ucapan syukur walaupun kurang, walaupun mungkin susah, mungkin hari ini banyak tantangan, lakukan dengan ucapan syukur. Yang kedua, orang yang mengucap syukur tadi saya katakan, itu adalah orang yang hidupnya atau hatinya itu selalu kelimpahan. Saudara tahu orang yang berkelimpahan itulah orang yang bisa jadi berkat. Karena kalau Anda tidak punya, bagaimana Anda bisa memberi? Amin, setuju ya? Paham ya prinsip ini? Kalau kita hidupnya nggak berkelimpahan, bagaimana kita bisa memberi kepada orang lain? Kalau kita nggak merasa cukup dalam hati kita, bagaimana kita bisa memberkati orang lain? Jadi dari hati yang mengucap syukur, itu bisa menjadikan hidup kita berkelimpahan. Dan kadang-kadang orang yang berkelimpahan itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan keadaan atau kekurangan yang mereka miliki. Orang yang berkelimpahan, orang yang bisa mengucap syukur itu tadi saya katakan, walaupun keadaannya kurang, itu dia selalu bisa lihat sisi positif, sisi baik, sisi berkat, bukan sisi susahnya saja. Jadi mari kita melayani hari ini dengan ucapan syukur, dengan hati yang hidup yang berkelimpahan, sehingga kita bisa memberkati Tuhan dengan apa yang kita lakukan. Jangan lihat talenta Anda sedikit, tapi sedikit Tuhan bisa pakai. Amin. Jadi nanti kita bisa, saya bahas lebih lagi di poin berikutnya. Jadi sikap hati kita kepada Tuhan yang tulus dan ikhlas itu melayani bukan supaya tapi karena. Melayani dengan ucapan syukur, melayani dari hidup yang berkelimpahan. Nah yang kedua, bagaimana sikap kita kepada sesama? Kalau tadi kita udah belajar sikap kita kepada Tuhan yang tulus dan ikhlas, bagaimana sikap kita kepada sesama kita? Ketika kita melayani dengan hati yang tulus, dengan rekan pelayanan yang Tuhan kasih, itu poin pertama adalah kita melayani itu bukan demi posisi. Oh, bukan demi satu prestis atau satu pengakuan manusia, bukan. Yang kita kejar bukan pengakuan manusia, yang kita kejar bukan aku kepala departemen nih, aku person in charge di sini gitu ya. Jadi aku harus dihormati, aku harus dapat pengakuan. Bukan pengakuan yang kita kejar. Nah, di GMS atau Rose of Sharon Church tidak boleh kita melayani demi posisi. Karena kalau kita melayani demi posisi akan terjadi banyak politik di gereja gitu ya. Orang yang bagus, orang yang bersemangat gitu ya. Orang yang kita lihat talentanya lebih dari kita, itu tidak kita promosikan gitu ya. Itu tidak kita naikkan. Tapi di Rose of Sharon Church, di GMS, kita tidak ada politik dalam gereja. Kita melayani bukan karena posisi. Oleh sebab itu, orang yang kalau ada yang lebih baik dari kita akan promosikan, kita akan naikkan, kita akan lihat mereka, kita akan dukung mereka supaya dia berkembang. Sambil kita juga memperlengkapi diri kita. Kalau Tuhan bisa pakai dia, kenapa Tuhan nggak bisa pakai gitu ya. Tapi bukan karena cemburu, bukan karena
kecewa gitu ya. Kok Tuhan pilih dia pemimpin, kok pilih dia. Tapi dipacu untuk bisa memberikan yang terbaik karena memang Tuhan layak terima yang terbaik. Jadi ketika kita melayani, kita berinteraksi dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita melayani bukan karena posisi, bukan supaya tidak ada politik dalam gereja, supaya kita benar-benar mengasihi dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita juga harus belajar mendahulukan orang lain. Kita belajar mengalah. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ingin menjadi pemimpin, kita ini harus terlebih dahulu menjadi apa? Betul sekali, kita harus jadi hamba. Artinya apa? Layani orang lain. Kalau Anda hari ini sudah melayani, posisi apapun juga, ingat, semakin tinggi posisinya, semakin Anda harus merunduk, semakin Anda harus belajar melayani orang-orang yang ada di bawah Anda. Kalau Anda CGL, Anda layani anggota CG Anda. Kalau Anda kepala departemen atau PIC D1 bidang tertentu, Anda layani orang-orang yang ada di bawah departemen Anda. Belajar untuk mengalah, belajar untuk mendengarkan suara mereka ya. Jadi ketika kita melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, kita belajar mendahulukan orang lain dan belajar untuk mengalah supaya kita bisa melayani dan bukan dilayani. Hati yang tulus dan ikhlas itu mendahulukan orang lain dan selalu sikap hatinya adalah melayani. Ya, bukan untuk dilayani. Saya kalau di sini misalnya ya, di GMS ini punya satu kebiasaan kalau hamba Tuhan datang gitu ya, kompanionnya itu baik-baik gitu ya, kompanionnya suka, kok ayo tak bantuin bawa tasnya gitu ya, itu satu kebiasaan yang baik sih. Tapi saya suka sungkan Bapak Ibu sekalian, karena saya lihat saya juga masih kuat gitu ya. Tapi selalu saya bilang nggak usah, ini Komil bawa sendiri aja gitu ya, karena saya masih kuat gitu ya. Dan kalau mereka maksa, saya bilang kuatan saya kok daripada kamu, ayo kita adu lari aja yuk dari sini gitu ya. Jadi pasti mereka kalah gitu ya, dan pasti mereka bukan kalah tapi pasti mereka mengalah gitu ya. Seneng sih kalau ada orang yang bantu kita, seneng sih rasanya kita ini dilayani oleh sesama rekan-rekan. Tapi saya tidak membiasakan diri saya untuk dilayani, tapi saya selalu membiasakan diri saya untuk bisa melayani orang lain. Makanya kalau datang ke satu kota, saya itu nggak mau meribetkan, saya nggak mau merepotkan orang-orang yang ada di kota-kota tersebut. Kalau saya bisa atur sendiri, saya akan atur sendiri. Kalau saya bisa nyetir sendiri, saya akan setir sendiri gitu ya. Tapi itu yang harus menjadi prinsip di dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin dipakai Tuhan lebih lagi, marilah kita punya hati untuk bisa melayani terlebih dahulu. Lebih baik kita bisa memberi daripada kita diberi. Kebanggaan kita, sukacita kita itu adalah ketika kita bisa dipakai jadi berkat buat orang lain. Nah, belajar untuk melayani dan bukan dilayani. Belajar mendahulukan orang lain, belajar untuk mengalah, untuk bisa jadi orang yang jadi berkat buat siapapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ya, hati yang tulus dan ikhlas dengan sesama, apalagi belajar untuk mendengarkan lebih banyak dengan hati daripada kita bicara. Ya, belajar untuk bisa mendengarkan lebih banyak. Kalau kita dipakai Tuhan hari ini gitu ya, itu karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu dimanapun Anda belajar, ada dimanapun Tuhan tempatkan Anda, belajarlah untuk bisa mendengarkan orang-orang yang ada di sekitar Anda. Tulus ikhlas itu lebih banyak dengar daripada Anda bicara atau Anda komplain gitu ya. Dan belajar untuk memberikan yang terbaik buat orang-orang yang Tuhan taruh di sekitar kita. Jadi ketika Anda melayani, ketika Anda telepon teman-teman atau rekan-rekan pelayanan, biasakan bukan hanya telepon atau kumpul bahas tentang kerjaan atau pelayanan.
Ya, kamu udah kerjain ini belum? Kamu sudah lakukan ini belum gitu ya? Kamu deadline-nya tanggal sekian loh. Kamu nih udah kelewatan gitu ya. Jadi jangan setiap kali telepon, setiap kali komunikasi, setiap kali ngumpul ngomongnya pelayanan, ngomongnya kerjaan, ngomongnya deadline dan segala macam. Jadi mari kita biasakan diri juga untuk menelpon rekan-rekan pelayanan kita sambil tanya, kamu kabarnya gimana? Ada yang bisa didoakan nggak? Ada yang bisa dibantu nggak? Ayo kita ngumpul yuk, ngopi yuk. Tapi kita janji ya, ngumpul kali ini nggak boleh ngomongin pelayanan. Tapi hari ini kita ngomong kehidupan. Kita ngomong hobi kita ngomong keluarga kita ngomong liburan yuk. Kita ngomong liburan atau kita ngomong makanan gitu ya. Jadi belajar untuk mendengarkan orang lain. Belajar untuk bisa memperhatikan dari hati kita yang tulus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Belajar untuk mendoakan orang-orang yang kita layani. Itu artinya melayani dengan hati yang tulus. Sikap kita kepada sesama pelayan Tuhan harus menjadi sikap yang tulus dan ikhlas. Ya, lalu berikutnya dikatakan apa? Anda diberkati hari ini ya dengan 2 poin yang luar biasa. Lalu katakan ini, oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Nah, ini penting ya. Yang ketiga, melayanilah dengan setia. Layani Tuhan dengan kesetiaan. Apa maksudnya melayani Tuhan dengan kesetiaan? Bisa dicatat ya. Pertama, orang yang setia itu selalu bertanggung jawab kepada apa yang dipercayakan kepada mereka. Ya. Setia artinya apa? Bertanggung jawab. Simpelnya itu. Tidak ada pelayanan yang kecil. Tidak ada pelayanan yang besar gimana pun. Masing-masing kita itu punya panggilan, punya talenta yang pas di rumah Tuhan. Tidak perlu urusin urusan orang lain. Maksudnya apa? Maksudnya, aku kepengen pelayan seperti dia. Bukan, nanti waktunya akan ada. Tapi apapun yang Tuhan taruh di dalam kehidupan Anda, kerjakan dengan baik. Itu artinya setia. Tanggung jawab. Kalau Anda dijadikan usher oleh PIC yang ada di kota Anda, jadi usher yang bertanggung jawab. Datang selalu on time, tidak pernah terlambat, selalu memberikan extra mile juga. Kalau nyambut jemaat bukan hanya karena disuruh, bukan karena job description, tapi selalu memberikan yang terbaik bahkan lebih dari yang sudah diminta oleh pemimpin kita. Itu artinya bertanggung jawab. Dari apapun pelayanan Anda, multimedia, sound system, PAW, CG, macam-macam gitu ya. Tapi setia artinya kerjakan apa yang sudah ada di job description. Ya, itu pertama. Kerjakan dengan apa yang sudah diminta oleh pemimpin Anda. Kerjakan dengan setia apa yang Tuhan kasih untuk Anda kerjakan. Jadi setia itu bertanggung jawab. Yang kedua, setia maksudnya apa? Membuat sesuatu jauh lebih baik dari sebelumnya. Keberadaan kita hari ini kalau Tuhan taruh di satu departemen tertentu atau di satu bagian tertentu, pasti Tuhan punya maksud. Bukan hanya Anda setia dan bertanggung jawab, memberikan yang terbaik, tapi pastikan keberadaan Anda itu memberikan dampak yang lebih hebat lagi. Setiap yang Anda kerjakan, itu jadi lebih baik. Saya selalu punya prinsip, saya belajar dari Daniel. Daniel katakan kan 10 kali lebih pintar daripada orang-orang di sekitarnya. Jadi saya selalu ketika Tuhan taruh lewat pemimpin kita disuruh, dikasih tugas, kamu ngerjain ini. Ya, satu departemen yang kadang-kadang departemen baru, kadang-kadang departemen yang sudah ada gitu ya. Tapi apapun juga, saya punya prinsip. Saya ingin jadikan departemen itu 10 kali lebih baik daripada sebelumnya. Saya rasa itu prinsip yang baik. Itu adalah prinsip kesetiaan. Setia bukan hanya melakukan sesuai dengan job description, tapi setia maksudnya adalah ketika Anda dikasih satu pelayanan tertentu, pelayanan itu jadi lebih baik. Saya nggak tahu ukurannya, mungkin 2 kali lebih baik, 3 kali lebih baik. Tapi kalau saya 10 kali lebih baik gitu ya. 10 kali lebih baik. Jadi katakan kiri kanan, yuk kita jadikan ROSC ini lebih baik. Katakan kiri kanan Anda, jadikan ROSC atau departemen Anda
10 kali lebih baik. Amin, haleluya. Jadi selalu jadikan lebih baik. Yang ketiga, ya, bukan hanya Anda setia, bertanggung jawab, bukan hanya jadikan lebih baik. Setia itu maksudnya juga artinya berbuah. Jadi lebih baik tapi tidak berbuah. Walaupun rasanya kalau sesuatu lebih baik bisa otomatis berbuah gitu ya. Enggak juga gitu ya. Jadi kadang sistemnya baik tapi buahnya ya biasa-biasa aja gitu ya. Karena fokusnya mungkin kepada prosedur. Ingat, ketika kita melayani, setia artinya fokus juga kepada jiwa-jiwa. Fokus kepada buahnya itu apa. Ingat, seteknikal apapun pelayanan Anda, ukurannya bukan dari equipment jadi lebih baik, jadi prosedur lebih baik. Ukurannya tetap apakah lewat pelayanan kita itu lebih banyak jiwa yang bisa dimenangkan. Ingat ya, hidup kita harus berbuah. Buah dalam karakter kita, buah di dalam ketika proses terjadi kita nggak kabur gitu ya. Sehingga kita tahu tadinya kita masuk orang nggak sabar, tapi dalam hidup kita ini buahnya adalah kesabaran, buahnya adalah kesetiaan, buahnya adalah kemurahan di dalam kehidupan kita. Itu juga buah. Tapi yang terlebih lagi, ayo buahnya adalah jiwa-jiwa. Semakin banyak orang bisa mengenal Kristus lewat pelayanan kita. Sekecil apapun tadi saya katakan, tidak ada pelayanan yang kecil. Semua pelayanan itu di mata Tuhan itu sama. Kita hanya punya fungsi yang berbeda-beda. Tapi apapun pelayanan Anda, pastikan Anda membawa jiwa-jiwa. Tuhan memberikan reward kepada orang yang setia. Ya, setia harus bertanggung jawab, setia harus punya komitmen menjadikan lebih baik, setia maksudnya harus berbuah dan jadi berkat buat orang lain. Amin, Bapak Ibu sekalian. Jadi sembahlah Tuhan hari ini, layani Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan takut akan Tuhan, lalu dengan hati yang tulus dan ikhlas, dan yang ketiga dengan kesetiaan. Amin. Lalu kita terusin ya. Ayat ini dikatakan ini, jauhkanlah dia, Yosua pasal 24 ayat 14, kita balik lagi. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Garis bawahi kata beribadahlah kepada Tuhan. Nah di sini ketika saya renungkan apa maksudnya ini. Poin yang keempat Anda bisa catat. Pelayanan atau melayanilah sebagai bentuk penyembahanmu kepada Tuhan. Jadi pelayanan kita, ketika kita jadi asyir, ketika jadi CGL, ketika kita jadi host, ketika kita megang multimedia, ketika kita PAW, apapun itu juga, bukan hanya sekedar kita melakukan aktivitas pelayanan. Bukan sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar taping, bukan hanya sekedar syuting, bukan hanya sekedar buat desain gitu ya. Tapi apapun yang kita lakukan itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Penyembahan itu bukan hanya sekedar nyanyian yang kita nyanyikan di gereja. Amin. Penyembahan itu juga bukan persembahan uang yang kita berikan lewat persepuluhan atau janji iman atau persembahan ucapan syukur kita. Walaupun di gereja kan kita selalu bilang kan bahwa persembahan adalah bagian dari penyembahan kita. Tapi bukan hanya sekedar itu. Bukan hanya sekedar aktivitas yang kita lakukan, bukan hanya sekedar uang yang kita berikan, tapi penyembahan itu adalah pelayanan kita. Karena saudara tahu nggak, kenapa kok saya bisa ambil konklusi seperti itu? Karena aset yang paling berharga dalam kehidupan kita sebagai manusia itu bukan uang, tapi waktu. Ketika Tuhan berikan waktu dalam kehidupan kita, saudara tahu nggak, waktu itu aset yang sangat-sangat berharga. Uang hilang bisa kembali. Tapi waktu yang hilang, sekaya apapun, Anda tidak bisa beli waktu itu. 1 detik lewat,
Anda nggak bisa beli itu 1 detik yang sudah lewat. Kalau 1 detik nggak bisa beli, apalagi 1 menit, apalagi 1 jam, apalagi 1 hari, apalagi 1 minggu, apalagi 1 bulan, apalagi 1 tahun gitu ya. Jadi aset yang paling berharga dalam kehidupan kita itu waktu yang Tuhan kasih. Dan ketika waktu yang Tuhan kasih, kehidupan yang Tuhan kasih, talenta yang Tuhan kasih, itu diapakan? Jangan hanya dipakai untuk kepentingan sendiri, jangan hanya dipakai untuk kepentingan pribadi, untuk bisa memperkaya diri, tapi pakailah setiap talenta, setiap waktu, aset yang begitu berharga untuk bisa melayani Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah waktumu sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Ketika Anda melayani, ngedesain, nyanyi, tapping, video, remember, jangan fokus sama aktivitasnya. Karena kalau Anda fokus sama aktivitasnya, bisa capek loh, gitu ya. Kok aku terus yang disuruh, bukan yang lain gitu ya. Kok ini dikit-dikit aku, ya. Little me gitu ya. Sedikit-sedikit aku gitu ya. Nah itu kalau kita fokus sama aktivitas, kita bisa ngedumel. Tapi kalau kita tahu setiap aktivitas kita itu seperti persembahan yang harum. Penyembahan kepada Tuhan. Itu jadi luar biasa loh. Jadi mulai hari ini ketika Anda mau melayani, ya, doa, mengucap syukur. Tuhan, aku mengucap syukur. Karena dari segitu banyak orang, aku loh yang dipilih untuk bisa melayani hari ini. Mengucap syukur untuk kehidupan, untuk mengucap syukur untuk setiap talenta. Dan hari ini aku bawa semua waktuku, semua usahaku, semua kerja kerasku, semua talentaku, aku bawa ke altar-Mu ya Tuhan. Biar ini jadi persembahan, biar ini menjadi penyembahan yang paling mulia di dalam kehidupanku. Aku ingin memberikan yang terbaik karena aku gak mau kasih yang sisa. Aku mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Jadi ingat, pelayanan bukan untuk diri sendiri, pelayanan bahkan bukan untuk Rose of Sharon Church, tapi pelayanan itu untuk Tuhan. Yang kita bawa kepada altar. Yang lain itu hanya sekedar channel, media yang Tuhan kasih. Supaya kita melayani di rumah Tuhan bersama-sama. Pakailah hidupmu, pakailah waktumu, pakailah talentamu untuk bawa persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Karena itu semua adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Hari ini saya mengucap syukur kita bisa melayani sama-sama, ya. Jadi kita bisa bawa segala talenta dan waktu kita yang terbaik untuk bisa menyembah Tuhan. Tantang dirimu, Tuhan, aku ingin jadi hamba Tuhan yang lebih baik. Hamba Tuhan bukan bicara pendetanya ya, bukan hanya bicara tentang Ko Oge atau Ko Tono, Pastor Togar, Pastor Nike, Pastor Tono yang ada di LA. Bukan juga saya, kita semua ini hamba Tuhan. Dan sebagai hamba Tuhan, mari kita sama-sama memberikan penyembahan kita yang paling tinggi, yang paling mulia kepada Tuhan kita. Amin. Layani dengan waktumu, layani dengan kehidupanmu, layani Tuhan dengan talenta yang sudah Tuhan berikan. Dan biar itu jadi penyembahan yang mulia, penyembahan yang harum, penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ayat 15 kita teruskan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Garis bawahi kata pilihlah. Jadi prinsip yang keempat, prinsip yang kelima yang kita bisa pelajari dari ayat ini, ternyata pelayanan adalah pilihan. Jadi Anda bisa catat nomor 5, melayanilah sebagai prioritas dalam kehidupanmu. Hidup ini penuh pilihan gitu ya. Saya masih ingat ketika saya suka cerita gitu ya, ketika saya masih mahasiswa, banyak pilihan. Saya mau liburan, saya mau istirahat gitu ya.
karena kuliah loadnya banyak gitu ya. Tapi saya memilih, udahlah, hidup ini hanya sekali, istirahat bisa nanti. Saya waktu di LA itu saya pernah jalan di satu freeway, saya lihat ada papan iklan gitu ya. Iklan fitness sih, fitness center gitu ya. Tagline-nya sangat luar biasa gitu ya. Tagline-nya tulisannya begini, you can rest when you die gitu ya. Jadi tapi itu iklannya fitness center gitu ya. Tapi waktu saya baca itu benar ya gitu ya. You can rest when you die. Kita bisa istirahat ketika kita nanti sudah mati gitu ya. Jadi hari itu saya memilih gitu ya. Walaupun badan ini capek, biarlah aku ini melayani Tuhan gitu ya. Aku bisa tidur sih hari ini, tapi aku pilih bangun untuk bisa belajar firman. Aku pilih untuk bisa bangun, untuk bisa pergi ke gereja dan melayani Tuhan gitu ya. Aku bisa sih pergi liburan gitu ya, pergi liburan nih sama teman-teman, apalagi saya suka banget jalan-jalan. Tapi udahlah, saya pilih untuk hidup saya ini nanti jalan-jalan bisa nanti, mau lihat apapun juga bisa lah gitu ya. Tapi waktu saya pilih untuk bisa melayani Tuhan. Jadi ketika kuliah pun saya demikian, hingga hari ini pun saya memilih hal yang sama. Banyak tawaran dalam kehidupan saya gitu ya, sebagai hamba Tuhan yang full time. Ini saya cerita saya ya gitu ya, mungkin Anda kasusnya beda-beda, tapi saya percaya kita semua punya pilihan. Saya pulang Indonesia bisa, ayo kamu kerja aja ya di perusahaan sekuler gitu ya. Enggak saya pilih untuk bisa melayani rumah Tuhan. Ayo kerja aja untuk perusahaan keluarga gitu ya. Enggak saya kerja aja di rumah Tuhan. Lalu saya dapat pilihan beberapa waktu lalu gitu ya. Ayo balik lagi ke Jakarta, nggak usah di Surabaya, di Jakarta lebih enak ini gitu ya. Ada usaha, ada keluarga, ada segala macam. Enggak lah, saya milih untuk di Surabaya karena di sini Tuhan tempatkan saya untuk bisa melayani. Ingat ya, kita ini hidupnya tuh banyak pilihan. Ada mau kerja itu saya pikir ya nggak habis-habis gitu ya. Ada mau liburan, ada mau pergi kemana, ada mau banyak pilihan, choices yang Anda harus pilih gitu ya. Kadang-kadang untuk melayani pilihannya itu malah jauh lebih susah. Makanya kadang-kadang daging kita kalah. Roh sih kuat tapi daging lemah, kata firman Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini, Yosua mengajarkan kepada kita. Kalau kamu banyak pilihan, nih banyak Tuhan-Tuhan lain kan. Dalam kehidupan mereka itu disebut tuh Tuhan-Tuhannya apa gitu ya. Tapi kamu pilih Tuhan, menyembah Tuhan yang mana? Saya memilih melayani Tuhan. Di tengah mungkin begitu banyak choices. Saya berdoa untuk Anda semua menyadari. Ketika melayani itu ternyata pilihan Anda. Prioritas apa yang Anda lakukan di hari Minggu, di hari biasa? Hati yang melayani itu selalu memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya Tuhan, saya bisa melihat bahwa hati yang melayani itu memprioritaskan bahkan kehidupan orang lain, bukan kehidupan kita sendiri. Karena hati tadi saya katakan, hati yang melayani, yang tulus dan ikhlas, itu melayani bukan untuk dilayani. Dan saya berdoa, Anda memilih prioritas yang tepat, memilih prioritas yang luar biasa dalam kehidupanmu untuk terus bisa melayani Tuhan. Amin. Lalu berikutnya, terakhir itu ya. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Saya berdoa Anda membuat pilihan prioritas yang tepat. Ya, Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tuh kan, banyak Tuhan. Kamu pilih yang mana dalam pelayananmu atau dalam kehidupanmu. Lalu Yosua lanjutkan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, melayanilah dengan seisi keluargamu. Jadi ketika Yosua membuat prioritas, Yosua membuat pilihan untuk melayani, dia bukan hanya memilih untuk melayani seorang diri, tapi dia melayani dengan seisi keluarga. Saya mengucap syukur pas Breakfast with God, di beberapa minggu yang lalu saya tahu Anda juga hadir dan melihat tayangan dari rooftop
Anda bisa melihat contoh dari gembala sidang kita, Pastor Philip, ketika memberikan sebagai satu keluarga. Itu luar biasa banget. Ingat ya, ketika kita memilih, bukan hanya kita melayani seorang diri, tapi berdoalah supaya Anda bisa melayani dengan sisi keluarga Anda. Firman Tuhan berjanji, satu orang diselamatkan, maka seluruh anggota keluarga diselamatkan. Ini janji firman Tuhan buat kehidupan kita. Kalau Anda hari ini anggota keluarga Anda belum diselamatkan, ingat Tuhan berjanji dan kita pasti akan menerima janji ini. Seisi keluarga pasti akan diselamatkan. Sehingga Anda bisa melayani dengan sisi keluargamu. Nah, bagaimana kita bisa melihat hidup kita atau anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan ini bisa melayani sama-sama kita. Kalau yang belum bertobat atau hari ini belum ada anggota keluarga Anda yang melayani bersama-sama, saya belajar bahwa contoh atau kesaksian yang terbaik di dalam kehidupan anggota keluarga kita yang belum kenal Tuhan atau yang belum melayani itu adalah panutan yang mereka lihat kita kerjakan, bukan apa yang kita bicarakan. Maksudnya apa? Kesaksian hidup yang terbaik ketika kita ingin mengajak anggota keluarga kita melayani adalah apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita cuma omongkan. Jadilah panutan lewat tindakan. Layani Tuhan dengan 5 poin di atasnya tadi ya. Melayani dengan takut akan Tuhan, melayani dengan hati yang tulus dan ikhlas, melayani dengan kesetiaan, melayani sebagai bentuk penyembahan, melayani karena Anda membuat pilihan dan prioritas yang enggak mudah tapi yang luar biasa dalam kehidupan Anda. Di situ ketika 5 itu dijalankan, saya percaya yang ke-6 ini pasti akan jadi penggenapan dalam kehidupan kita. Kita akan melayani dengan satu keluarga kita bersama-sama. Dan itu adalah satu kesaksian atau satu sukacita yang luar biasa. Saya akan tutup dengan kesaksian. Beberapa waktu lalu, orang tua saya Buddha gitu ya. Papi mami saya Buddha, hari ini mereka nggak ada. Sudah meninggal, tapi saya ingin kesaksian yang sudah lewat, tapi ini satu berkat buat kehidupan saya. Saya selalu berdoa buat mereka berdua. Papi mami kalau diajak ke gereja tidak pernah mau gitu ya. Tapi satu hari mereka mau karena waktu itu ada dedikasi bayi. Chloe masih kecil hari itu dan Chloe akan dibawa ke gereja untuk dedikasi. Dan saya ajak papi mami saya yang selama ini tidak pernah mau. Saya sudah injilin 10 tahun lebih gitu ya, dan mereka tidak mau terima Tuhan dan tidak mau pernah diajak ke gereja, tapi hari itu mau gitu ya. Lalu saya ajak mereka, papi mami ayo ke gereja, ini loh cucu pertama, masa nggak mau gitu ya. Singkat cerita mereka mau dan di ibadah dedikasi bayi itu mereka terima Tuhan. Lalu selesai ibadah kita makan-makan di rumah saya. Saya tanya papi mami kenapa kok mau terima Tuhan gitu ya. Apa karena hadirat Tuhan yang begitu kuat dirasakan di ibadah? Mereka jawab, ya enggak juga karena mereka enggak ngerti, enggak pernah ibadah ke gereja. Lalu kenapa papi mami mau? Apakah karena pujian penyembahan, apakah karena firman Tuhan? Mereka juga bukan itu, saya enggak ngerti lagunya katanya. Lalu mereka enggak ngerti firmannya. Lalu kenapa papi mami mau ke gereja? Lalu jawaban mereka simple, mami saya yang ngomong, mami bilang begini, karena mami lihat hidup kamu dan istri dan keluarga kok begitu mencintai Tuhan. Keluarga kamu kecil, sederhana, tapi kok begitu bahagia. Bagaimana ya mami bisa punya apa yang kamu punya? Oleh sebab itu papi mami sepakat kepengen ngikut ke gereja karena papi mami tahu berkat yang kita lakukan itu mengalir dari kehidupan kita ketika kita ada di gereja. Ternyata firman yang kita tabur itu tidak sia-sia, tapi terlebih dari firman yang kita tabur dalam kehidupan mereka. Mereka melihat bagaimana kita melayani Tuhan, bagaimana kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan di situ mereka berubah, mereka memberikan hidup mereka, dan puji Tuhan saya dapat kesempatan menjadi orang yang membaptis papi mami saya.
Itu satu sukacita yang luar biasa, bisa membaptis orang tua sendiri. Saya baptis mereka, dan sejak saat itu kita melayani, kita beribadah sama-sama di gereja, kita melayani. Pelayanan mami saya itu simple, dia hanya bisa masak, oleh sebab itu dia selalu masakin tim PAW atau hamba-hamba Tuhan atau volunteer yang ada, kita undang datang ke rumah makan setiap hari Minggu. Itu pelayanannya mami saya. Papi saya melayani lebih lagi, ya. Di situ kita bisa melihat seisi keluarga itu melayani Tuhan bersama-sama. Hari ini saya berdoa, saya juga bersama dengan keluarga, saya tahu kalau juga melayani di LA gitu ya. Darren karena ada di Boston, gak bisa ada di ROSC, dan saya berdoa tapi kita terus melayani Tuhan sebagai satu keluarga. Hari ini kalau Anda melayanilah dengan yang terbaik, melayanilah dengan setia, melayanilah dengan sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan, melayanilah dengan sisi keluargamu. Amin. Semoga firman ini menjadi berkat buat kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Kita akan berdoa sama-sama. Kalau Anda belum melayani Tuhan, saya memberikan kesempatan selesai ibadah, nanti Anda datang kepada PIC dimanapun Anda berada. Katakan coach atau pastor, saya ingin melayani Tuhan. Saya ingin dipakai Tuhan. Coba bimbing supaya Anda bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan kosong, tapi kita datang ke hadapan Tuhan dengan tangan yang mau melayani, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Amin. Kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kita angkat tangan kita sembah Dia, katakan takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Lebih lagi katakan, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir
Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang begitu kuat, yang kami bisa rasakan di tengah-tengah kami pada hari ini ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan dimanapun mereka mendengarkan firman ini. Kau pakai hidup mereka lebih lagi untuk bisa melayani Tuhan. Saya ingin mengajak Anda meresponi firman ini. Kalau Anda yang sudah melayani dan hari ini berkata, aku ingin memberikan lebih lagi untuk Tuhan. Biar hidupku ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Biar hidup ini ya Tuhan yang hanya sekali kita dedikasikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan hanya sekedar takut akan Tuhan, tapi karena adoration, karena mengagumi, karena menghormati kemuliaan Allah Tuhan, kemuliaan Allah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau Anda yang sudah melayani dan ingin memberikan lebih, angkat tanganmu di mana Anda berada. Amin. Amin. Dan hari ini saya juga ingin memberikan tantangan kalau Anda belum melayani. Dimanapun Anda berada, angkat tanganmu juga. Dan katakan, Tuhan pakai aku, pakai hidupku. Pakai aku di rumah ini jadi berkat. Dan kalau Anda berkata, saya mau melayani lebih lagi, angkat tanganmu di mana Anda berada. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan untuk hamba-hamba-Mu, untuk anak-anak-Mu yang meresponi firman Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa, pakai hidup mereka. Jangan mereka membuat pilihan yang salah, membuat prioritas yang salah, hingga hidup mereka hanya sia-sia, hanya hidup mereka hanya fokus kepada mereka saja. Tapi Engkau punya rancangan yang besar, rancangan yang luar biasa, rancangan yang penuh dengan berkat yang lebih lagi. Pakai mereka ya Tuhan, urapi mereka. Pakai mereka ya Tuhan, urapi mereka. Pakai mereka ya Tuhan, dan biar pengurapan Allah turun dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah pengurapan dari Allah yang baru dalam kehidupanmu. Amin. Haleluya, sampai jumpa. Saya udah kangen dan pengen ketemu lagi dengan Anda semua. Semoga bulan Mei nanti kita bisa ketemu secara onsite. Dan biar hari ini Roh Kudus bekerja dalam kehidupan Anda. Dan biarkan Roh Kudus memakai Anda lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan kita, Allah kita dahsyat. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Dan Anda bisa mempersiapkannya bersama-sama. Mari kita bersatu hati, mari kita bersatu hati. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Katakan bersama, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan bersama, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
persiapkan hati kita bersama-sama dalam masuk dalam perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini datang daripada Tuhan. Perjamuan kudus ini oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Kalau kita diundang masuk dalam perjamuan kudus ini, untuk mengingat segala pengorbanan Kristus bagi kita. Betapa kita harus mengucap syukur karena pengorbanan Kristus menjadi bukti nyata bahwa dia mati untuk kita dan dia hadir memprioritaskan kita di hatinya. Ternyata kedatangan Yesus ke dunia ini adalah sebuah prioritas. Dia memikirkan Anda dan saya. Dia tidak prioritaskan yang lain. Dia tidak prioritaskan posisinya dalam kerajaan. Dia merendahkan hatinya, merelakan untuk mati bagi Anda dan saya. Dia mati agar kita dapat hidup sudah selayaknya pada saat kita menerima perjamuan kudus ini. Kita menyatakan sebuah dedikasi kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mati agar kami dapat hidup. Ini hidup kami dedikasikan untuk Tuhan. Dan oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari persiapkan diri kita. Persiapkan hati kita. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Firman Tuhan berkata, ada cara yang layak dan juga ada cara yang tidak layak. Ada cara yang layak adalah kita datang menguji diri kita. Baru sesudah itu menerima makan dari perjamuan ini. Oleh karena itu mari datang kepada Tuhan. Menguji diri kita di hadapan Tuhan. Menguji hati dan dedikasi kita di hadapan Tuhan. Mari datang kepadanya dengan sungguh-sungguh. Mengucap syukur atas kematiannya. Mengucap syukur karena dia melayakkan kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Akui segala kesalahan, akui segala dosa, akui segala kelemahan. Buat juga komitmen apabila ada perseteruan antara Anda dengan seseorang. Buatlah komitmen untuk segera menyelesaikannya demi pengorbanan Kristus. Dan oleh karena itu kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau yang melayakkan kami. Kami dilayakkan bukan karena kerajinan, bukan karena hati kami sudah benar, tapi semua karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Darah-Mu yang tercurah itulah yang melayakkan kami. Oleh karena itu kami mengambil perjamuan kudus ini di dalam iman dan percaya bahwa Yesus, Engkau telah memprioritaskan hidup-Mu, bukan cuma hanya hidup-Mu, kematian-Mu untuk kami dapat hidup. Oleh karena itu kami dedikasikan. Sebentar lagi kami akan makan daripada roti ini, lambang daripada tubuh Kristus. Kami mau bersatu dengan tubuh Kristus. Kami mau bersatu dengan hati-Mu. Kami mau memprioritaskan hidup kami di dalam Tuhan. A serving heart. Seperti apa yang kami baru diajarkan dalam firman Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari ambil roti dan angkat roti. Tinggi melebihi kepala. Sebagai tanda kita mensyukuri dan kita percaya dalam iman bahwa roti ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, apakah engkau sungguh-sungguh percaya bahwa roti yang kita pegang ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Apabila engkau percaya, katakanlah amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan. Cawan adalah lambang daripada perjanjian. Di dalamnya ada darah Kristus. Di dalamnya ada anggur sebagai lambang daripada darah. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kasih ya Tuhan. Mari angkat tinggi cawan melebihi kepala.
Terima kasih ya Tuhan. Firman Tuhan berkata, demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, kata Yesus. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah Anda sungguh-sungguh percaya cawan pengucapan syukur di mana kita mengucapkan syukur bersama ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Apabila Anda percaya, katakanlah amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur dan berdedikasi hati kepada Tuhan. Mari mengucap syukur atas pengorbanannya. Sebagaimana kita kagum dan hormat atas pengorbanan Kristus yang Dia lakukan bagi kita semuanya. Sehingga kita dilayakkan hari ini. Dan betapa kita mengucap syukur segala penebusan, segala karya yang indah, segala janji dan penggenapan. Segala apa yang dijanjikan untuk masa depan, keselamatan yang sudah tersedia bagi orang yang percaya. Betapa kita mengucap syukur, mari dedikasikan hati kita pada saat ini. Oh Ramanata Syirbekila Ramanata Rabala Ramanata Rabala. Haleluya, oh Tuhan. Terpujilah namamu, pengorbananmu sungguh ajaib. Hanya Kau yang sanggup, yang kudus, yang menebus Tuhan. Segala sakit, segala kekurangan, segala tantangan, segala pencobaan, segala ujian, Kau berikan kemenangan. Oh Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib perbuatan-Mu. Oh, terima kuasa pemulihan, terima kuasa kesembuhan, terima kuasa apa yang segala yang dijanjikan. Terima kuasa penggenapan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Oh Tuhan, terpujilah Kau Tuhan. Nyatakan dedikasimu kepadanya, itulah bentuk penyembahan. Oh, dedikasikan hatimu sekarang. Amin, amin, amin. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin Tuhan. Yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan bersama, takkan pernah ku bawa. Terima kekuatan baru daripada Tuhan. Pada saat engkau yang merasa dirimu lemah, pada saat engkau yang merasa dirimu suka jatuh bangun, pada saat engkau merasa dirimu tidak punya kekuatan yang panjang, pada saat ini terimalah kekuatan daripada Tuhan, terimalah urapan yang baru. Bangunlah hidupmu, janganlah engkau takut, jangan biarkan apapun merendahkan dirimu saat ini. Engkau akan dikuatkan oleh Tuhan. Oh Yesusku, terimalah korban syukurku ini. Amin Tuhan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembah. Yesusku, terimalah, katakan bersama, Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di
hatiku sebagai penyembahanku yang mengalir di hati, yang mengalir di hati. Sekali lagi sama-sama katakan, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Berikan segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, segala perbuatan-Mu ajaib. Mari kita sekali lagi mengucap syukur. Terima kasih ya Tuhan, karena perbuatan-Mu sungguh ajaib. Perbuatan-Mu di mana Engkau memikul salib-Mu naik ke atas bukit Golgota, di mana Engkau merelakan diri-Mu untuk Engkau dipaku, disalibkan, dan Engkau setia sampai pada akhirnya. Tidak sedikit pun Engkau membuat sebuah pembelaan. Tidak sedikit pun ya Tuhan Engkau mau mundur. Karena kami tahu bahwa Engkau pada saat di atas kayu salib berdarah-darah dan menyerahkan hidup-Mu sampai akhirnya. Engkau terus memikirkan setiap jiwa-jiwa, memikirkan setiap kami. Kami ada di dalam hati-Mu pada saat Engkau ada di atas kayu salib. Betapa kami mengucap syukur ya Tuhan, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Engkau Allah yang ajaib. Kami terima ya Tuhan, dan kami terima firman-Mu. Karena ada sebuah panggilan untuk hati yang melayani. Tuhan, kami mau ya Tuhan melayani dengan setia, melayani dengan tulus ikhlas, melayani bersama dengan keluarga, melayani dengan hati yang memprioritaskan penyembahan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan. Kami terima firman-Mu, kami terima pengorbanan-Mu. Kami ingat senantiasa di dalam hati dan pikiran kami. Terpuji nama Tuhan, dan kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus, semua yang diberkati Tuhan hari ini, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita akhiri ada beberapa yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Apakah ada daripada Anda yang di tempat ini yang mungkin baru pertama kali hadir beribadah bersama kami di tempat ini? Apabila ada, kami dengan penuh kasih ingin Anda bisa melambaikan tangan Anda di tempat Anda berdiri. Apakah ada? Oh puji Tuhan ada. Apakah ada lagi? Kita mau sama sambut dengan sambutan kita yang paling hangat, dengan sama-sama mengatakan welcome home. Welcome home Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir, dan sepulang daripada ibadah ini, apabila Anda tidak terburu-buru, boleh berkenalan dengan teman-teman dan keluarga semuanya. Dan apabila juga Anda tidak terburu-buru yang lainnya, mari sambut dengan hangat keluarga kita yang baru mungkin pertama kali hadir, dan juga sambut satu dengan yang lainnya. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga apabila Anda punya kerinduan untuk melayani dan Anda belum melayani di tempat ini, atau juga Anda ingin rindu terlibat di dalam sebuah pelayanan, please datang kepada kami akan menuntun Anda, Nanti sebentar lagi pada tanggal 18 Februari akan kita buka kesempatan untuk setiap orang yang punya kerinduan untuk melayani bisa terlibat bersama-sama di dalam gereja ini. Sekalipun mungkin Anda ada di kota lain atau Anda yang di kota yang berdekatan, tapi Anda punya kerinduan, ada kesempatan di sekali waktu mungkin Anda bisa untuk melayani bersama. Kami bukakan kesempatan bagi Anda. Akan ada datang proses-prosesnya, dan kita semuanya menyediakan, nanti semuanya akan diberitahukan kepada Anda dengan sangat detail, dan kita mengucap syukur karena ini menjadi kesempatan, dan kita melakukan yang namanya tanggal 18 sampai tanggal 3 Maret yang kita sebut sebagai Servolution. Amin. Serving Evolution. Kita mengucap syukur karena kita tahu bahwa melayani itu adalah sesuatu yang kita nyatakan sebuah sikap bahwa kita melayani bukan untuk mendapatkan, tapi kita melayani karena kita terlebih dahulu dilayani oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, Allah kita yang dahsyat dan luar biasa. Kita mengucap syukur senantiasa, dan pada saat ini mari kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersatu hati dan berdoa. Apabila Anda sudah mempersiapkan persembahan Anda dan juga Anda mendedikasikan persembahan Anda pada hari ini, kita akan bersatu hati bersama-sama berdoa. Seperti kebiasaan kita luar biasanya, kita mengangkat persembahan kita sebagai tanda kita ini mengucap syukur. Bukan sombong kepada Tuhan, Tuhan lihat nih persembahanku, bukan. Tapi dengan pernyataan Tuhan, kami mengangkat persembahan kami sebagai satu pernyataan Tuhan, kami mempersembahkannya dengan hati yang sukacita. Amin ya. Apabila Anda sudah mempersiapkannya atau juga Anda memberikan secara cashless, Anda bisa mengangkat tangan Anda bersama-sama. Mari kita bersatu hati, kita mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Tuhan, kami mengangkat persembahan kami.
atau juga kami yang sudah memberikannya ataupun yang akan memberikannya, segala persembahan ini kami memberikan dengan tulus ikhlas, bukan dengan paksaan. Karena kami tahu bahwa apa yang kami ada adalah semua datang daripada Tuhan. Pada saat kami memberi, bukan kami juga menyatakan bahwa kami lebih hebat dari yang lainnya, tapi kami menyatakan Tuhan, kami tahu inilah dedikasi kami, segala persembahan ini kami nyatakan datang daripada Tuhan. Segala provision dalam hidup kami juga datang daripada Tuhan. Oleh karena itu kami berikan dengan penuh sukacita. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami persembahkan. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akhiri ibadah ini dengan penuh kasih Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan sinar wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam segala seluruh aspek hidupmu. Engkau terus naik dan bukan turun, engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kasih anugerah daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Yesus Kristus dan penyertaan dengan penuh kuat kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai engkau dari mulai sekarang sampai selamanya. Terimalah berkat yang indah dan manis ini di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. God bless you. I love you all. Precious thing in life to live in Jesus Christ, my Savior and my God. You are always in control, protector of my soul. My life is safe in you. Oh, your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Yes, God.